wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Sehat-sehat? Sehat. Oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pentingnya dukungan keluarga, masyarakat, ibu hamil terhadap ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Jadi materi kita ini akan berkaitan dengan stunting terhadap ibu hamil. Gitu. Jadi sebelum kita membahas tentang stunting, kita harus memberikan dukungan kepada ibu hamil. Jadi sebelum kita masuk di materi, kalau saya bilang ibu hamil, ibu harus menjawabnya dengan mari kita beri dukungan, gitu ya. Oke, ibu hamil, mari kita beri dukungan. Oke, mari kita beri dukungan. Jadi maksudnya adalah ketika ibu sekarang ada yang hamil? Tidak, tapi pernah hamil kan? Iya. Iya, kalau tidak pernah hamil tidak mungkin menjadi peserta PKH. Jadi ibu-ibu, ketika ada yang hamil, baik itu PKH atau mungkin tetangga-tetangga kita harus memberikan dukungan. Bagaimana cara mendukung? Dukungan itu ada dari dukungan suami, bisa disampaikan kepada suami-suami juga. Suami, keluarga, dukungan keluarga sudah meliputi suami, orang tua, mertua, anak-anak, itu sudah bagian dari keluarga. Terus dukungan yang kedua adalah dukungan masyarakat. Jadi karena di sini tidak ada yang hamil, di sini kita sampaikan kepada tetangga-tetangga kita siapa tahu ada hamil. Dan ini juga menjadi informasi buat kita. Bagaimana cara mendukung ibu hamil, gitu. Jadi kalau dalam keluarga dukungan suami ketika istrinya hamil, jadi harus setidaknya meninggalkan pekerjaan istri dengan cara mungkin menyapu, mencuci piring, mencuci baju. Sekarang kita sudah bukan lagi di zaman-zaman dulu yang katanya suami itu tidak bisa sapu, cuci piring. Kita sudah zaman modern. Laki-laki dan perempuan sudah sama derajatnya, begitu. Meskipun ada beberapa hal yang berbeda. Terus dukungan yang kedua adalah dukungan sebagai masyarakat. Jadi kalau ada tetangga kita yang hamil, kita harus memberikan dukungan. Bukan malah memberikan hinaan, cemoohan gitu. Terlepas dari kehamilannya dari mana, kita sebagai makhluk sosial harus tetap memberikan dukungan. Begitu, jangan malah dihina, akhirnya terkena stres, berpengaruh kepada janin. Itulah yang mengakibatkan stunting. Karena stunting itu atau perkembangan anak itu dimulai dari 1000 hari pertama gitu. 1000 hari pertama itu dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Kita harus memberikan dukungan, semoga sehat selalu, begitu. Bukan malah dibilang ini so 5 bulan ibu berpura masih kecil, akhirnya kena stres hati orang. Ini sudah berbagai macam model-model kita memberikan hinaan, akhirnya terkena di mentalnya, stres. Inilah proses awal terjadinya stunting. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak. Terima kasih. Saya lanjutkan materinya dari Pak Jubair yang telah menjelaskan beberapa hal soal stunting. Pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil yang telah dijelaskan oleh Pak Jubair. Selanjutnya kita akan bagaimana mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Ketika ibu-ibu hamil atau tetangga kita, keluarga kita hamil, kita mencari informasi-informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Misalnya pertemuan kelas ibu hamil. Di sini ada kelas ibu hamil, ibu-ibu? Ada kelas ibu hamil, Pak. Nah, di kelas ibu hamil itu kan
kita diinformasikan atau diberikan pengetahuan, diberikan informasi oleh pihak kesehatan atau ibu bidan. Di kelas ibu hamil itu kita diinformasikan bagaimana memberi dukungan kepada ibu hamil yang tentunya di kelas ibu hamil itu kita kan bertemu, bersilaturahim, itu berbagi informasi. Ketika di kelas ibu hamil kita berbagi pengalaman dengan calon ibu-ibu lainnya atau ibu-ibu hamil lainnya yang sudah pernah hamil, kan kita tukar pikiran, ya kan? Iya. Ya. Ibu-ibu semua di sini kan sudah hamil sampai hamil pertama, hamil yang kedua, ketiga dan seterusnya. Tetapi oleh pemerintah cukup dua anak. Nah, di kelas ibu hamil itu ketika ada ibu-ibu diantar atau didamping oleh suami, berarti suami juga ikut di kelas ibu hamil. Gunanya untuk suami dapat informasi yang lebih tepat, dapat pengetahuan yang tepat untuk kelas ibu hamil, untuk ibu-ibu, untuk dukungan ibu hamil. Nah, di situ juga di kelas ibu hamil juga kita diberikan pelatihan atau melatih bagaimana kita melahirkan, ya, melahirkan itu mengatur pernapasan pada saat partus, ya, saat partus atau saat melahirkan. Di situ kita diberi pelatihan atau pengetahuan cara-cara melahirkan, cara-cara di situ juga di kelas ibu hamil juga kita diberikan informasi untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, ya. Nah, di kelas ibu hamil. Nah, di desa juga lewat informasi juga kita mencari informasi yang tepat di posyandu, ya. Rata-rata di seluruh desa, ya, di seluruh desa di tiap dusun ada posyandu. Di sini ibu-ibu posyandu berapa? Posyandu dusun 4. Nah, di posyandu sini kan kita ada kader posyandu yang datang, ya, atau petugas kesehatan, ada ibu bidan. Nah, di kader posyandu atau ibu bidan juga memberikan informasi, memberikan pengetahuan atau memberikan pelayanan kepada ibu hamil, bayi dan balita. Nah, di pelayanan ibu-ibu dilayani baik itu penimbangan, ya, penimbangan berat badan, minum TTD, ya, pil penambah darah, ya, penambah darah, terus ada vitamin A, terus untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Di posyandu juga kita diberikan informasi bagaimana mendukung ibu hamil. Nah, di situ juga bayi kita ditimbang, diperiksa kesehatannya, diperiksa timbangannya, perkembangan tumbuh kembang anak, ya, tumbuh kembang anak itu diperiksa. Kita bawa buku KIA. Ada buku KIA semua kan? Kalau kita hamil, kita punya anak bayi balita, pasti kita diberikan oleh kader posyandu buku KIA, KIA. Nah, di kelas ibu hamil, di kelas posyandu, terus di pertemuan P2K2 juga kita dapat informasi, ya, di pertemuan P2K2 untuk modul kesehatan, berkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, di pertemuan-pertemuan itu
kita diberi dukungan, ibu-ibu hamil diberi dukungan untuk pengetahuan dan informasi cara merawat bayi agar tidak stunting. Mungkin itu dari kami, dan saya akan dilanjutkan oleh Pak Hasan Akbar. Baik, terima kasih Pak Rais. Jadi yang saya sampaikan ini adalah poin yang ketiga, yaitu cara menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Nah, ibu-ibu, biasanya di kampung itu informasi itu ada yang positif dan ada yang negatif, toh? Nah, kalau yang positif itu artinya dia punya efek baik. Jadi kalau yang negatif punya efek yang negatif. Seperti apa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Zubair tadi, ada gunjingan dari tetangga, oh dia itu sudah 6 bulan tapi perutnya kecil. Itu yang negatif itu ya. Itu yang informasi yang negatif. Kemudian ada yang positif, itu yang memberikan dukungan terhadap ibu hamil, ya. Ada juga masalah informasi yang mitos dengan yang fakta, ya. Jadi kalau ibu hamil itu rentan dengan dengan informasi-informasi yang fakta dan mitos, yang kenyataan dan hanya kabar-kabar. Ya, contoh yang mitos itu seperti ibu hamil tidak boleh makan telur, ya kan? Ada yang begitu toh. Nah, kalau lagi hamil jangan makan telur, itu mitos. Karena sebenarnya ibu hamil itu butuh asupan gizi protein dari telur. Ada juga kalau lagi hamil besar jangan jalan-jalan jauh, ya tak? Nanti kena rupa. Padahal itu mitos. Sebenarnya kalau lagi hamil itu kan lebih banyak bergerak. Jangan cuma duduk diam di rumah. Nah, itu. Jadi informasi-informasi yang seperti itu yang perlu keluarga dan masyarakat tahu, ya, dalam hal mendukung ibu hamil, ya. Karena ada juga ibu pernah hamil toh? Ada juga pantangan-pantangan yang orang-orang tua dulu bilang tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, ya kan ada toh? Nah, jadi ibu-ibu harus pintar memilah mana yang fakta dan mana yang mitos. Dan untuk memilah mana yang fakta dan mana yang mitos, tempatnya adalah yang pertama posyandu. Karena kalau ibu-ibu sering-sering ke posyandu pasti ibu-ibu tahu. Karena kader posyandu dan ibu bidan akan menyampaikan informasi tentang kehamilan, ya. Kemudian juga ada juga ibu-ibu yang pernah hamil, suaminya tidak pernah ke posyandu, ya kan? Ya sendiri. Padahal harus, karena suami juga harus tahu bagaimana perkembangan kandungan dari istrinya, seperti itu, supaya pencegahan stunting itu bisa terlaksana. Dan semua ini yang disampaikan dari yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga, intinya adalah bagaimana cara mencegah stunting dari dari usia 1000 hari pertama. Jadi 1000 hari pertama itu dari masih ada masih di dalam kandungan. Jadi itu termasuk 1000 hari pertama. Bukan nanti sudah lahir baru hitung 1000. Tidak. Tapi 1000 hari pertama itu dari masih dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Gitu ya? Oke, sekarang pertemuan kita kali ini sepertinya sampai di situ. Tapi saya coba dulu ya dari tadi. Ibu hamil. Halo. Mari kita beri dukungan, ya kan? Oke. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Jadi kalau ada ibu hamil di keluarga kita, di tetangga kita, bahkan di dusun kita, jadi kewajiban kita adalah mendukung ibu hamil supaya ibu hamil tersebut tidak mengalami stres. Stres itu adalah salah satu pemicu anaknya tumbuh kembangnya bermasalah, jadi disebut stunting.
Nah, stunting itu tidak ada obatnya, tapi bisa dicegah. Oke? Oke, saya kira sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu-Ibu, setelah pembahasan dari Bapak Hasan dan Bapak Rais, maka pertemuan kita yang berkaitan dengan pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil untuk mengakses informasi dan layanan yang tepat, kita akhiri di sini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.